Sumsel 24 jam hari ini. Dinas Penanaman Modal, Perizinan dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Lahat mulai menerapkan tanda tangan elektronik. Tahap awal tanda tangan elektronik masih menggunakan barcode sehingga diharapkan lebih memudahkan warga dalam mengurus perizinan. Pelepasan balon berwarna putih dan biru menjadi simbol berlakunya tanda tangan elektronik dalam mengurus perizinan usaha di Kabupaten Lahat kemarin. Penerapan tanda tangan elektronik ini sebagai langkah memudahkan masyarakat dalam mengurus perizinan secara online. Selain launching tanda tangan elektronik, Pemkab Lahat juga meresmikan pelayanan pengaduan. Kepala Dinas Penanaman Modal, Perizinan dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Lahat, Heri Al-Kahfi menjelaskan, tanda tangan elektronik secara hukum baru disetujui BPPT Pusat. Meski banyak kendala, namun pihaknya sudah mulai menerapkan tanda tangan elektronik dengan barcode. Selain tanda tangan elektronik, pihaknya juga membuka pengaduan secara elektronik. Dari ini, warga bisa menyampaikan keluhan dan tanggapan maupun kritik secara online. Hari ini kita meluncing penerapan tanda tangan elektronik atau digital signature untuk Kabupaten Lahat pada tahun 2020 ini. Harapan ke depan mudah-mudahan masyarakat luas mengetahui bahwasanya kita Kabupaten Lahat melalui PTSP sudah mempunyai aplikasi dan pemberlakuan digital signature. Sementara itu, Bupati Lahat Ci Ujang melalui Asisten 1 Bidang Pemerintahan HM Rudi Tamrin menilai tanda tangan elektronik dan pelayanan pengaduan elektronik sudah banyak diterapkan oleh daerah lain. Meski demikian, kegiatan ini sebagai upaya membenahi dan mempercepat perizinan di Kabupaten Lahat. Reporter dan juru kamera Bernard, palpres.com. Pemirsa, Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru meresmikan 1.000 rumah tahfiz di Geria Agung awal pekan kemarin. Selama masa kepemimpinannya, orang nomor 1 di Sumatera Selatan ini menargetkan ada 3.000 rumah tahfiz. Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru cukup semangat membangun rumah tahfiz. Saat ini sudah ada 1.000 rumah tahfiz dari 3.000 rumah tahfiz yang ditargetkan. Pembangunan rumah tahfiz ini sendiri bekerja sama dengan Dewan Pimpinan Wilayah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan para ustadz dan ustazah yang mengajar di rumah tahfiz tersebut mendapat insentif dari pemerintah. Selain itu, para pengajar itu juga akan mendapat pelatihan yang dibiayai oleh Pemprov Sumsel, sehingga pola pengajaran bisa dilakukan secara maksimal. Peresmian rumah tahfiz yang di bawah binaan BKPRMI dari target 3.000, hari ini kita sudah resmikan 1.000. Berikut insentif bagi ustadz ustazahnya sudah disalurkan untuk 1 tahun, dan juga pelatihannya. Tadi sudah dihasilkan sebuah buku metode yang dilahirkan oleh pemuda dari BKPRMI, namanya Ustadz Suryadi. Sudah melahirkan metode AHM, Atikrol Hatal Mutkin. Ini cara untuk mempercepat menghafal Al-Quran. Sementara itu, Ketua DPW BKPRMI Sumsel, Firdaus, mengatakan pihaknya menargetkan 3.000 TKA atau TPA bisa berubah status menjadi rumah tahfiz. Tahun ini baru diresmikan rumah tahfiz. Saat ini sudah ada 330 remaja masjid dilatih metode cepat menghafal Al-Quran. Reporter dan juru kamera Citra Utama, palpres.com. Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan memberikan bantuan pendirian pojok di Kabupaten Palawang kemarin. Pendirian pojok baca ini merupakan program Gubernur Sumatera Selatan untuk 1 desa 1 perpustakaan. Beginilah kondisi pojok baca bantuan Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan kepada sejumlah desa di Kabupaten Palawang kemarin. Bantuan kali ini dipusatkan di Desa Ulak Mengkudu dan Kelurahan Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi. Pustakawan Ahli Media Sumatera Selatan Mislena mengatakan, program bantuan pendirian pojok baca merupakan program dari Gubernur Sumatera Selatan sebagai implementasi dari program 1 Desa 1 Perpustakaan.
Miss Lena berharap bantuan yang diberikan dapat meningkatkan minat baca dari desa yang menerima dan diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan dengan baik bantuan yang sudah diberikan. 4 lawang dapat 2 desa, kelurahan ya, 1 desa 1 kelurahan. Seharusnya sudah maunya Pak Gubernur itu ini semua dibantu semua, namun kemarin keterbatasan dana kita harusnya udah 100 tahun ini 2020, tapi karena refocusing uang kita dipotong untuk biaya bantuan untuk COVID, jadi kita hanya dapat 20 desa. Di tempat yang sama, Kepala Bidang Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Palawang, Supriyadi mengatakan, bantuan yang diterima masing-masing yakni sebanyak 839 eksemplar, terdiri dari 426 judul buku, 2 unit rak buku, 1 unit komputer, dan 1 unit meja komputer. Dikatakan Supriyadi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Palawang sangat berharap bantuan dari Dinas Perpustakaan Provinsi bisa meningkatnya minat baca sehingga terciptanya Kabupaten Palawang Madani dan Provinsi Sumatera Selatan yang berkemajuan. Proposal yang dibuat dari desa, bentuknya ditujukan dulu pengantarnya ke Kepala Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Palawang. Dan lembaran itu berisi SK kepengurusan perpustakaan desa. Reporter dan juru kamera Eko Wahyu di palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Satu lagi toko roti baru buka di Kota Palembang, namanya 88 Derajat Bakery and Resto. Dalam rangka soft opening, toko yang ada di Jalan Raja Wali ini memberikan promosi berupa beli 1 gratis 1. Toko roti 88 Derajat Bakery and Resto memberikan tawaran menarik bagi pelanggannya. Toko roti yang ada di Jalan Raja Wali menawarkan 19 varian roti manis dengan harga cukup murah. Bahkan selama masa promosi soft opening, setiap pembelian 1 roti gratis 1 roti. Promosi ini berlaku mulai tanggal 15 Desember hingga 19 Desember nanti. Owner 88 Derajat Bakery and Resto, Jessica mengatakan roti yang tersedia di tokonya merupakan buatan sendiri dengan resep yang dia dapat dari Taiwan. Beda dengan umumnya, roti yang dia jual memiliki tekstur yang lebih lembut dengan rasa lebih enak. Kalau roti-roti di sini konsepnya itu dari Taiwan ya, rotinya lebih beda lah, lebih fluffy, terus dia juga membal rotinya. Kalau dipencet naik lagi gitu. Sama lebih lembut juga, sama isian-isiannya kita buat sendiri. Toko roti ini juga memiliki jenis roti yang tidak ditemukan di toko roti lainnya seperti varian milk bun, sweet cream cheese. Selain itu ada juga aneka cakes dan bolu gulung. Untuk aneka cake seperti kue kering juga ada promo potongan 25%. Menurut Jessica, bahan yang digunakan untuk membuat roti sama saja, hanya saja metode cara membuatnya yang berbeda. Reporter Ella Sulistiana, juru kamera Ahadi Parit, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Devi, sampai jumpa.